Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak beberes rumah. Kali ini emak mau beberes rumah dari dapur sampai ke kamar sambil ngomong bocah tentunya ya. Semoga vlog emak kali ini bisa menambah semangat untuk bunda-bunda semua yang kebetulan lagi mager, lagi rumahnya lagi berantakan. Yuk kita bareng-bareng beberes rumah. Yuk kita ambil sapu, kita ambil sabun, kita ambil lap ya. Mulai kita kerjakan sedikit demi sedikit supaya pekerjaan kita jadi ringkes, jadi selesai, dan rumah jadi tambah rapi tentunya ya. Meskipun nantinya diberantakin lagi, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita semangat terus. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan semangat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Di sini emak mulai bersih-bersihnya di bagian dapur. Nah, bagian dapur ini sebenarnya udah emak ini ya cuci piring tadi, cuma ketika emak beberes itu ada 1-2 piring gitu dari depan, jadi ini emak mau bersihkan. Nah, setelah itu bagian bawah-bawah bawah-bawah bumbu, bawah-bawahnya magicom dan lain sebagainya, ini biasanya kotor dan banyak semut. Ini bakal emak sabun-sabunin, terus emak lap-lapin. Selesai di bagian dapur, lanjut ini anak-anak itu udah mulai ini ya mau mandi. Jadi mumpung mereka di kamar mandi, emak mau beberes bagian tengah ya, seperti biasa ya. Jadi kalau emak beberes bagian tengah gini tuh kan bisa sambil ngeliat gitu ya anak-anak di kamar mandi. Jadi biarin mereka ngadem mainan air, emak mau ini bersih-bersih. Soalnya di sini tuh tempatnya berkumpul para mainan-mainan anak-anak yang biasanya emang emak sebar di sini nih biar mereka anteng gitu. Dan satu persatu emak bersihkan. Seperti biasa kalau ngebersihin mainan gini tuh selalu ada aja ya tanah, pasir, dan lain sebagainya. Sekalian emak sapuin, sekalian emak bersih-bersihkan mainannya. Dan untuk bagian sofa ini tuh untuk penutupnya ini tuh udah mulai kotor juga, jadi emak mau cuci nantinya. Dan kemarin yang mau disepil ini tuh mohon maaf ya bunda ya, jadi ini adalah bed cover yang emak gunakan untuk nutupin sofa. Kenapa emak tutupin? Karena pastinya anak-anak itu bakal minum di sini, tumpah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi supaya emak gampang aja nanti ngebersihinnya. Dan ternyata ditutupin pakai bed cover ini tuh lumayan gitu loh, lumayan nutupin gitu. Jadi ini tuh bukan penutup sofa, tapi pokoknya emak pakainya itu ini bed cover. Nah, untuk bagian kamar ini tuh nanti dulu ya bunda ya. Jadi setelah anak-anak selesai mandi dan emak mau ngebersihin bagian ruang tamunya dulu. Karena ruang tamu di sini tuh selain anak-anak mainan, terus ruang keluarga. Jadi di sini penduduknya itu kalau naruh apa-apa suka di bawah TV gitu loh bun. Jadi apa baik ditaruh di bawah TV. Dan emak sekalian mau ngambil-ngambilin, mau naruh-naruhin ke tempatnya. Dan kegiatan seperti ini tuh sebenarnya dibilang capek nggak capek ya bunda ya, tapi kalau udah ngeliat rumah jadi lebih rapi, itu tuh kita jadi lebih fresh aja gitu loh. Dan tentunya mudah-mudahan dengan kita ngerapiin rumah, keluarga tuh jadi nyaman, terus mereka juga seneng gitu ya di dalam rumah. Insya Allah bisa menjadi tempat yang nyaman dan menenangkan tentunya ya. Karena kalau udah kita rungsing, kita pusing, tempatnya berantakan, wah pasti kita bakal puyeng banget ya, depresi pastinya ya. Makanya sedikit demi sedikit ini tuh meskipun nantinya bakal diberantakin lagi, tapi is okay, nggak apa-apa banget. Yang penting kita lakukan aja tugas kita gitu ya. Kita bersihin aja, kita rapiin aja. Nah, untuk pot yang isinya monstera ini emak taruh di depan kamar mandi supaya kamar mandinya itu nggak terlalu kelihatan dari depan gitu ya bunda ya. Tadiannya ini tuh Rattlerbergnya itu emak taruh di depan kamar mandi sini tuh sebenarnya bagus gitu ya bunda ya. Jadi bisa untuk penghalang orang-orang untuk ngelihat kamar mandi gitu loh bun. Cuma
untuk rak lerbrek ditaruh di situ tuh bahaya. Bahayanya itu kalau barangnya jatuh bisa nimpain anak-anak. Jadi raknya itu emak pindahin ke samping meja TV. Memang ya kalau bebersih gitu nggak afdol kalau kita nggak sambil dorong-dorong mindahin barang-barang yang nggak pada tempatnya. Terus biasanya tuh kalau di bawah-bawahnya itu suka ada pasir-pasir, kotoran-kotoran, sampah-sampah kayak gitu. Jadi sekalian dipindah tempatnya biar mendapatkan suasana baru, sekalian biar bersih juga gitu ya Bunda ya. Dan ini anak-anak udah mulai bosen main di air, jadi ini emak mau pakein baju satu persatu. Dan jangan kaget nanti kalau mereka bakal bikin rusuh lagi, mereka bakal ngeberantakin lagi. Ya memang itu tugas mereka ya. Biarin aja ya Bunda ya. Jadi supaya mereka itu seneng aja gitu mainan di dalam rumah. Karena jujur aja emak tuh jarang banget ngajakin mereka keluar. Karena ya itu tadi ya, selain kerjaan emak di rumah, terus emak juga harus bikin konten dan lain sebagainya. Jadi supaya mereka itu betah di rumah, ya ini kerjaan mereka yaitu ngeberantakin dan mainan. Nah untuk sofanya ini tuh karena biasa ya anak-anak itu tuh kalau minum apa segala macam tuh tumpah, jadinya seperti ini. Mak tuh belum nyobain untuk ngebersihinnya karena masih nyari-nyari cara bagaimana cara ngebersihinnya gini ya Bun ya. Dan untuk sementara ini emak tutupin aja. Nah kemarin kan emak tutup pakai bed cover, dan bed covernya itu lagi kotor sekarang, lagi emak cuci. Nah ini mau emak tutupin pakai kain aja gitu. Ya memang seperti ini ya, kalau ada anak kecil tuh insya Allah nanti tuh emak mau cari cara bagaimana cara ngebersihin untuk noda-noda di sofa kayak gitu. Dan ini tuh anak-anak emak rambutnya tuh udah mulai panjang-panjang, udah mulai gondrong, kayaknya itu butuh dipotong rambutnya gitu ya Bunda ya. Karena terakhir itu emak yang videoin itu waktu motong rambut mereka, dan sekarang kayaknya mereka harus segera dipotong lagi rambutnya ya, karena udah mulai agak-agak panjang gitu. Dan setelah emak ngedandanin anak-anak, lanjut ini emak ngebersihin ya. Nah bagian di bawah TV ini adalah bagian yang sering banget berantakan. Kenapa? Karena kalau kita kalau dari luar gitu ya, biasanya naruh kunci di sini, naruh tas di sini, naruh barang-barang di sini. Itulah kenapa bagian di bawah TV ini tuh yang selalu itu harus dikembalikan lagi pada tempatnya, karena ini tuh pasti banyak banget, ada gelas, ada piring kadang, ada sendok, ada garpu, pokoknya itu kadang kalau kita males ke belakang apa gimana, naruhnya itu pasti di bawah TV sini. Jadi inilah tempat berkumpulnya barang-barang yang tidak pada tempatnya, dan kalau nyari sesuatu yang hilang pastinya itu ketemunya tuh di sini ya. Bunda-bunda suka nggak sih kehilangan kunci, kehilangan apa tuh barang kecil-kecil kayak gitu. Dan biasanya itu kita suka lupa gitu ya naruhnya ya, padahal udah sering kali kita taruh di mindset kalau naruh kunci di sini, naruh kunci di sini. Tetap aja kalau kita mau kemana-mana pasti suka bingung di mana tadi naruhnya, ya nggak sih? Mas Sofa juga suka gitu, suka bingung aja gitu. Asal mau pergi itu kalau nggak nyari dompet, nyari kunci, nyari HP, pasti lupa gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh di bagian untuk ruang tamu, ruang keluarga ini udah bersih. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah tadi ngebersihin ruang dapur, terus ruang tamu, ruang keluarga, lanjut ini emak mau ke kamar. Nah, bagian kamar di sini tuh seperti biasa ya, cuma disapu-sapu aja sama diganti spray. Untuk di ruang kamar di sini tuh, ini tuh kamarnya emak ya. Jadi ini tuh dulunya bekas untuk parkir mobil, dan ini cuma ditutup pakai triplek aja yang sebelah sininya ya. Nah untuk lampunya di sini emak memakai lampu yang redup karena supaya tidurnya itu tidak banyak terganggu gitu ya. Jadi pakai lampu yang redup aja, dan mohon maaf kalau pencahayaannya itu jadi kurang gitu ya. Jadi kayak gelap gitu. Oke lanjut aja, di sini tuh emak mau ganti spray di sini ya. Sambil emak mau cerita dikit-dikit. Jadi Mak Saufa ini punya keinginan ya,
memiliki mihrab atau tempat sholat gitu. Dan tempat sholatnya itu emak pengen bikin tuh kayak agak-agak spesial gitu loh Bunda. Jadi supaya kita itu nyaman untuk sholat, terus kayak ada tempat khusus gitu ya, tempat kita berdoa gitu. Dan pengen banget, jadi emak tuh kalau bengong gitu ya suka mikirin kapan nih bikin tempatnya gitu. Terus nanti konsepnya seperti apa gitu ya, pokoknya pengen gitu satu ruangan satu tempat, meskipun kecil tapi buat tempat sholat khusus gitu ya Bunda ya. Tapi nggak tahu nih kapan ya, belum terjalankan, masih berupa wishlist karena masih bingung ya konsepnya kayak gimana, nanti butuhnya apa-apa aja kayak gitu. Ya doakan aja ya, semoga nanti emak bisa segera bikin mihrab di dalam rumah gitu ya, biar untuk sholat, untuk ngaji, untuk beribadah, untuk doa gitu itu lebih khusyuk gitu ya, tentunya lebih enak gitu. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah wa syukurillah, dari tadi tuh emak ngebersihin dapur, terus tadi juga emak udah ngebersihin ruang tamu, ruang depan, ngebersihin mainan anak-anak. Nah lanjut ini juga emak ngebersihin kamar. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah menemani emak Saufa untuk beraktivitas. Semoga vlog emak ini bisa memberikan inspirasi dan juga manfaat untuk bunda-bunda semua. Dan Mak Saufa mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Tunggu vlog emak berikutnya. Terima kasih untuk bunda-bunda yang selalu setia menonton Mak Saufa. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan, dimudahkan semua urusannya bunda dan bunda-bunda semua. Semoga bahagia selalu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.